Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kesaksian yang sudah kami dengar. Kami melihat bagaimanapun Tuhan itu tetap Tuhan yang baik di atas fakta yang tidak baik. Engkau tetap membuktikan buat setiap kami di dalam gelap sekalipun tetap ada terang-Mu yang membuat kami tidak akan pernah takut berjalan di dalam satu tekanan demi tekanan, karena Allah tetap menyertai kami dan berpihak kepada kami adalah Tuhan Allah yang besar. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, ada sukacita semuanya ya. Malam ini walaupun liburan, tadinya sempat mau libur loh hari ini ya. Tapi berhubung saya bilang ya sudahlah, saya juga nggak kemana-mana. Tadi habis pulang dari pelayanan, saya juga nggak kemana-mana. Sudah tetap semangat ya. Kalau Ibu Gembalanya semangat, semua juga harus semangat. Saya percaya yang bergabung hari ini yang punya semangat, haus, dan lapar akan kebenaran. Ya, judul khotbahnya sehabis gelap terbitlah terang. Nah, kalau saudara dengar kesaksian tadi, ya Bu NN, kita ini mengerti bahwa hari-hari ini orang benar itu bisa hidup di dalam gelap. Tapi satu hal, waktu kita di dalam gelap itu bukan selama-lamanya. Kalau saudara baca di Mazmur 112 ayat 4, ya. Mazmur 112 ayat 4. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih penyayang orang yang adil. Artinya kita memang sekarang yang semua ada di dalam gelap, keadaan hidup rasanya, mau lihat terang itu sulit loh Bu Eli, desu. Apalagi seperti Bu NN. Iya, sudah bertahan, tapi tetap kalau dia cerita, rasanya Bu, kayaknya yang namanya hakimnya itu bisa dibeli Bu, 6 bulan loh Bu, akhirnya juga ditok cerai. Saya cuman bilang, jangan takut, surat yang dibuat pemerintah itu kan surat di dunia. Yang penting kamu jangan menikah sudah. Pokoknya sampai maut memisahkan. Jadi kalau kamu tidak menikah lagi, kamu ini tetap menyelesaikan pertandingan perkawinanmu, finishing well, standarnya sampai maut memisahkan. Nah, kita percaya bahwa hari-hari ini, ya, setiap kehidupan saudara dan saya, kita percaya jangan takut yang lagi melihat keadaan masa depannya suram. Jangan pernah takut yang lagi ngalami keadaan yang rasanya sulit. Sudah bertahan jadi orang benar, tapi keadaan makin sulit. Karena ini cuma sesaat. Orang benar itu selalu ditutup dengan terang. Seburuk-buruknya orang benar, tetap pasti suatu kali muncul yang namanya terang. Nah, kita lompat hari ini di Yesaya 60 ayat 2. Kita baca juga. Bagaimana menjalani kehidupan gelap. Kita ini harus tenang, saudara. Nanti saya bukain alasan kenapa kita yang lagi ada dalam keadaan lihat masa depan suram, keadaan gelap, kita nggak perlu takut. Karena nanti suatu kali kita semua akan muncul di dalam terangnya Kristus. Sesungguhnya kegelapan ini menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Lihat ya, mungkin hari ini yang namanya masa-masa kelam, masa-masa krisis, masa-masa resesi seluruh dunia lagi ngalami. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Di tengah gelapnya hidup anak Tuhan, tetap ada yang namanya di akhir kehidupan terang, kemuliaan Tuhan itu nyata. Jadi hidupmu yang aib bukan ditutup dengan aib, yang gagal nggak mungkin gagal terus, tapi yang namanya gagal aib itu nanti ditutupnya dengan terang, dan kemuliaan Tuhan di balik sulitnya jalan hidup kita
pasti nyata. Yang nyata bukan fakta, tapi yang nyata itu nanti kemuliaan Tuhan dan terang Kristus. Coba kita lompat di ayat yang kelima, ya. Bagaimana ayat kelima berkata, Yesaya 60 ayat 5. Pada waktu itu, pada waktu nanti, kita yang ada di dalam gelap, ya. Pada waktu nanti, kalau terang Kristus itu muncul, kemuliaannya nyata, engkau akan heran. Heran, ya. Sekarang lihat fakta yang buruk, jangan heran, jangan panik. Nanti setelah saudara hari ini bertahan jadi orang benar, pada waktu terang Kristus dinyatakan kemuliaannya nyata, saudara nggak heran lihat fakta, tapi heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Lihat apa yang Tuhan lakukan di balik gelapnya hidup, jalan hidup kita. Sebab apa saudara? Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Artinya gini, yang nanti beralih itu kelimpahan. Yang nanti akan datang, masa yang akan datang, itu berbicara kekayaan. Jadi hidup di tengah gelapnya hidup sebagai orang benar, saudara tidak perlu takut. Suatu kali hidup ini tidak selamanya, habis gelap pasti muncul terang. Yang saudara nikmati nanti kemuliaan Tuhan itu nyata, yang saudara nikmati kelimpahan itu akan beralih dalam hidupmu, dan kekayaan itu akan datang. Itu yang akan terjadi, itu yang akan membuat kita nanti 3 hal. Sehabis gelap terbit terang. Saudara yang hari ini hidup di masa-masa yang sulit, saudara nanti akan 3 hal. Berseri-seri, saudara akan kagum, dan saudara akan berbesar hati. Saya nanti akan tunjukkan ayat perbandingannya. Kenapa sih kita sebagai orang benar itu tidak layak untuk kita hari ini hidup dalam kepanikan dan heran sampai stres lihat fakta yang memang gelap. Fakta yang saudara lihat di masa sekarang itu madesu. Masa depannya suram, gelap Bu Eli, tidak lihat apa-apa. Tidak perlu takut. Senyatanya yang gelap-gelap itu nanti akan munculnya orang benar itu menjadi terang. Yang hidupmu yang nyata itu kemuliaan. Ada kelimpahan yang beralih dan ada kekayaan yang akan datang. Itu terang. Hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan, makanya saya cuma bilang buat kita semua yang malam ini mendengarkan firman. Saudara percaya, kalau firman Tuhan berkata seperti ini, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, di tengah-tengah gelapnya hidupmu, aku akan memberi kelegaan. Tangkap ya? Jadi kita sebagai anak Tuhan secara akal, kalau saudara hari ini datang sama Tuhan, memberikan sisi gelapmu, beban beratmu kepada Tuhan, maka kita ini hari ini bukan lagi hidup dalam depresi. Saudara, harusnya kita sudah tukar yang beban berat diberikan Tuhan. Setelah kita berikan kepada Tuhan, maka ganti Tuhan itu memberikan kepada saudara kelegaan. Lah berapa banyak anak Tuhan nggak bisa hidupnya berjalan maju dengan lega. Berjalan majunya dengan nyesek. Tiap lihat fakta yang nyata, memang nyatanya bonyok. Tapi saudara nggak bisa gini. Haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Hidup nggak bawa apa-apa, sampai mati nggak bawa apa-apa. Semuanya adalah milik Kristus. Kenapa kita nggak bisa berjalan dengan kelegaan? Tapi banyak orang berjalan maju,
memang cucuran air mata. Tapi banyak anak Tuhan tidak bisa berjalan dengan kelegaan, justru jalannya dengan beban berat. Ini salah loh saudara. Jangan anggap enteng orang benar yang tetap kelihatan bertahan, tapi bertahannya bukan dengan kelegaan, dengan beban berat. Saya percaya, di titik tertentu kekuatanmu akan semakin merosot, sukacitamu habis, imanmu habis, hatimu akan semakin kotor, responmu akan semakin salah. Ujianmu selama engkau berjalan maju dengan beban berat, tidak akan pernah maksimal hasilnya. Sementara Tuhan itu mengingatkan saudara dan saya malam ini, nak, dari gelap pasti muncul terang. Artinya gini, tidak usah takut dengan hasil, walaupun sekarang hasilnya bonyok. Pasti aku jamin hasilmu yang ada di depan itu maksimal. Nanti engkau akan menikmati, karena di sisi, di balik gelapmu pasti muncul terang yang akan kau nikmati itu maksimal. Kemuliaan Tuhan nyata, ada kelimpahan, ada kekayaan di balik gelapnya jalan hidup saudara dan saya. Jadi malam ini yuk kita tidak layak. Kalau firman Tuhan sudah berkata, nak, suatu kali hidupmu kalau benar-benar jalani sesuai dengan apa yang kau mau. Lihat ya, di balik gelapnya jalan hidupmu, nanti pada waktu itu engkau akan bersyukur dan kau akan berseri-seri, engkau akan kagum melihat apa yang aku izinkan terjadi, dan engkau akan berbesar hati. Malam ini saya akan tunjukkan kalau kita berseri-seri, ayat perbandingannya saya ambil. Saya cuma merenung gini, iya ya, ngapain? Hari ini memang faktanya nyatanya bonyok, gelap. Tapi kan kita tidak layak kalau kita ini hidup di dalam fakta terus. Kenapa kita tidak hidup di dalam kebenaran firman yang berkata, yuk beban berat kasih ke aku. Aku tahu engkau sudah tidak mampu, engkau sudah tidak sanggup, engkau sudah tidak bisa menciptakan jalan keluar belah laut. Kenapa? Semua ini harus engkau pikul. Yaitu nyatanya seperti saudara sedang bawa backpack yang berat. Ya, saudara bawa backpack berat. Tiba-tiba Tuhan datang dengan mobil, kasih saudara tumpangan. Yuk, naik yuk. Tapi di dalam mobil, ya, Tuhan itu yang memberikan saudara tumpangan, backpacknya ini nggak dilepas, dipikul terus. Kira-kira bebannya pindah enggak? Kira-kira bebannya pindah enggak? Di dalam mobil memang saudara diberi tumpangan. Tapi yang namanya beban backpack ini tidak ada bedanya. Saudara diberi tumpangan, tapi backpacknya nggak dilepas. Saudara tetap pikul kemana? Kemana? Ya saudara ngikuti Kristus, tapi saudara pikul. Enggak. Malam ini yang benar, waktu beban berat terjadi, hidupmu dalam gelap, sudahlah. Percayalah, sehabis gelap selalu muncul terang buat orang benar. Di tengah gelapnya dunia kekelaman ini tetap ada terang Kristus. Itu yang perlu saudara pegang, sehingga kalau Tuhan bilang gini, terangku akan ambil beban beratmu, akan ambil letih lesumu. Hari ini kau tidak layak berjalan maju dengan beban berat. Kita harus berjalan maju setiap hari dengan kelegaan, kelegaan, kelegaan. Waktu engkau lega, imanmu akan kuat. Waktu engkau hari ini berjalan dengan kelegaan, sukacitamu itu akan penuh. Mulut ini akan mengucap syukur dengan luar biasa. Dikit-dikit bukan bilang gini, sial, 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 sampai kapan, mengapa, dan kenapa. Enggak. Mulut kita akan semakin mengucap syukur, memuji Tuhan. Itu sebabnya, yuk kita lihat yang pertama. Kenapa nanti di depan? Engkau tidak akan madesu, tidak akan gelap. Suatu kali gelap itu akan jadi terang. Kenapa kita berseri-seri? 1 Yohanes 5 ayat 5. Ini ayat peneguhan buat saudara dan saya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah.
hari ini kalau kita punya modal, percaya aja, Yesus pasti sanggup. Saudara sudah dijamin di depan itu mengalahkan dunia. Tangkap ya saudara, saudara pasti keluar lebih dari pemenang. Oh, dunia. Saudara bilang gini, Bu, masalahku di dunia. Masalah di dunia. Bu, saya dicerai. Dicerai di dunia. Dicerai di dunia. Tapi hari ini kau enggak layak tinggal di dalam kekalahan. Kelihatannya kau dikalahkan. Kelihatannya masalah bisa menindas hidupmu. Faktanya memang kau bangkrut. Faktanya kau diceraikan. Faktanya suamimu tambah parah. Faktanya kau divonis dokter penyakit kanker. Tapi sekali lagi, di dalik gelapmu, pasti muncul terang buat orang benar ketika engkau sadar siapa hidup kita hari ini. Kita nanti akan berseri-seri karena kita sudah ditetapkan keluar lebih dari pemenang, mengalahkan dunia. Nah, 3 hal. Saudara perlu tahu, 1 Yohanes 5 ayat 4. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Makanya ketika kita hidup dalam gelap, jangan terus bawa beban berat. Nanti imannya tidak jalan. Kalau imannya tidak jalan, saudara juga tidak akan keluar dari lebih dari pemenang. Orang yang keluar lebih dari pemenang hari ini, orang yang bisa berkata gini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab gada dan tongkatmu itu sudah lebih cukup menyertai aku. Kasih karuniamu Tuhan menyertai aku sudah lebih dari cukup. Itu orang kalau bisa berdiri di atas imannya, hidupnya nggak akan madesu, tapi pasti melihat terang dan hidupmu akan berseri-seri. Yang kedua, yaitu jika engkau hidup atas firman yang diucapkan, hidup manusia bukan dari roti saja, dari firman, maka setiap kali ada keadaan yang buruk dan engkau berkata gini, aku tidak takut. Karena Tuhan sudah berfirman bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, senyatanya itu yang akan digenapi. Ketika kita bisa menghidupi firman, suatu kali firman, iman, itu akan membuat saudara berseri-seri. Karena iman mengalahkan dunia, firman akan memerdekakan saudara dan saya. Dan yang ketiga, hari ini di tengah gelapnya hidupmu, saudara tidak mungkin tidak kuat. Karena yang ketiga ada roh penolong di 1 Yohanes 4 ayat 4. Hari ini yuk, kita pasti berseri-seri. Cukup, Tuhan bilang gini, walaupun aku tidak membuka jalan bim salah bim, walaupun prosesmu harus engkau lewati apinya makin besar, percayalah suatu kali di dalam gelap hidupmu yang terlihat suram ini, suatu kali muncul terang karena iman, firman, dan roh penolong yang menyertai 3 hal itu tadi. Berseri-seri sebagai orang yang mengalahkan dunia. Nanti itu pasti terjadi. Itu nanti kita akan melihat terang Kristus, kita akan berseri-seri sebagai orang yang mengalahkan dunia. Iman, firman, dan roh penolong itu sedang bekerja sama, akan membawa saudara melihat kemuliaan Tuhan yang nyata, akan melihat kekayaan, kelimpahan yang pindah, beralih, datang dalam hidup saudara dan saya. Pastikan malam ini jangan pernah mau diintimidasi oleh iblis yang mengatakan engkau adalah orang yang kalah, engkau adalah orang yang gagal hanya karena faktamu bertambah buruk. Sekali lagi, kita sudah mengalahkan dunia. Makanya firman berkata, pada waktu itu kita tidak akan nangis bombay lagi, kita tidak akan terpuruk, kita tidak akan hidup dalam kegagalan, tapi kita hidup di dalam terangnya Kristus. Amin. Kita akan melihat masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan. Makanya orang benar tidak layak maju, berjalan maju, bercucuran air mata dengan beban berat. Tapi kita mau malam ini berjalan dengan kelegaan demi kelegaan. Yang kedua, kenapa kita kagum? Ya, Roma 8 ayat 15 dan 17. Hari ini yuk
kita harus berjalan dengan kelegaan. Kita nanti akan kagum bahwa Tuhan tidak akan pernah mengubah siapa saudara, status saudara di mata Tuhan sekalipun. Mungkin hari ini orang memasang status, tadinya engkau kaya, sekarang dianggap engkau miskin. Ya, statusmu berubah. Tadinya engkau berbahagia, engkau dikatakan kasihan deh lu ditinggal suami, lu hari ini bego, setia sama suami sudah menceraikan. Mungkin Bu NN dikatai orang, ya, bego, suami sudah urus surat cerai, ngapain kamu mau setia? Kalau dia bisa kawin, kamu ya kawin. Ada banyak perkataan itu pasti terjadi. Tapi satu hal, apapun status kita hari ini tidak akan pernah mengubah status kita sebagai anak Allah. Ya, kagum atau bangga. Lihat Roma 8 ayat 15 dan 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Siapa yang malam ini masih hidup dalam ketakutan, mulai move on. Hiduplah dalam kelegaan, buang ketakutan, buang beban berat, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, lihat 17. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia. Siap menderita, tapi bukan lagi dengan beban berat. Penderitaanmu akan dirubah menjadi kemuliaan, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Hari ini yuk buka PowerPoint-nya, kita kagum bangga sebagai anak Allah. Pada waktu itu, hidup kita yang dikatakan orang kasihan delu, bego, bodoh, miskin, ya, mungkin kita dikatakan apapun, kita tetap suatu kali nanti di depan. Saudara akan berseri-seri kagum, karena Tuhan itu tidak pernah mengubah status saudara. Dia tetap menyiapkan saudara sebagai ahli waris. Apa yang kau tabur pasti akan kau tuai di dalam upah yang luar biasa. Kita juga akan menikmati janji-janji Allah, ya. Dan yang ketiga, kita akan berhak untuk dipermuliakan. Saudara dan saya hari ini jangan nangis Bombay, karena nanti habis gelap terbit terang, saudara akan menikmati hak waris, saudara akan menikmati janji Allah, saudara akan dipermuliakan jika kita menderita. Makanya kita nanti berseri-seri, kita akan kagum dan bangga, bukan lagi madesu saudara, ya. Makanya malam ini yuk semangat yang lagi dalam keadaan di posisi gelap bonyok, fakta nyata, memang hidupmu sudah tidak bisa lihat masa depan cerah. Percayalah, malam ini sehabis gelap timbul terang buat orang benar, masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Masa depanmu pasti MDC, masa depan cerah, bukan madesu, tapi madesi, ya. Made apa? Madecer, ya. Saya kok tidak bisa singkat, ya. Madesu masa depan suram, berarti masa depan cerah itu madecer, ya. Jangan mau ditipu oleh iblis, madesu gitu, ya. Tapi saudara perlu hari ini kagum nanti suatu kali madecer, masa depan cerah, masa depan ceria, ya. Percayalah, kita sebagai anak Tuhan hari ini yuk sudah ngerti tipnya. Orang-orang di Victory, makanya tadi Fran bilang, kamu ngalami badai besar Bu, lah kok enggak sedih. Loh, saya kalau ketemu Bu NN, saya juga salut, mukanya sekarang tambah cantik. Dulu kelihatan tua gitu, ya, kayak lebih tua, sudah lebih tua dari saya loh saudara. Ternyata dia lebih muda jauh dari saya. Saya pikir walah, lah kok wajahnya kelihatan boros gitu, ya. Maaf ya Bu NN, tapi sekarang enggak. Wajahnya Bu NN enggak boros, ya, kelihatan saya tetap jauh masih lebih tua karena dia sekarang sudah move on. Makanya orang-orang di Victory itu kalau ditanya, Aileen aja sering ngomong, lihat ya orang-orang di Victory yang datang itu, ya, bebannya berat-berat. Kita bukan yang cipika-cipiki sudah teletabis berpelukan, bukan itu, ya. Kalau kita tanya semua historinya,
ngalami badai besar, belum selesai, tambah parah, suami tambah galak, ini dan ini. Tapi wajahnya cetar-cetar semua. Bulu mata cetar, ya. Merah-merah pipi cetar, rambut sudah cetar semua. Kenapa? Karena kita jari buat setiap jemaat untuk tidak tinggal di dalam masa-masa yang gelap, yang memang fakta nyata memang hancur. Kalau kita memang hari ini percaya sehabis gelap terbit terang buat orang benar, yang letih lesu beban berat, sudah diberi kelegaan. Yang jadi pertanyaannya, saudara hari ini hidup stres, siapa yang salah? Yang salah saudara. Sudah tahu Tuhan bilang gini, nak, nggak pernah loh aku ini kasih kamu itu beban berat. Sini, 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 mari, mari, mari. Aku sudah kasih kamu tumpangan, nggak layak lagi. Kamu memang faktanya buruk, tapi nggak layak kita hari ini mau berbeban berat. Nanti wajahnya lonjong kayak kudanil, ya. Tapi kalau berjalan maju setiap hari dengan kelegaan, makin lama, saudara makin kelihatan wajah aura sinar kemuliaan Tuhan itu akan nyata. Saudara tidak perlu oplas, tarik sana, tarik sini, ya. Saudara cukup hari ini berjalan dengan kelegaan sukacita. Saudara berseri-seri aja, nanti berseri-seri kagum. Percayalah, saudara akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Makanya orang-orang victory sesuai dengan namanya, lebih dari pemenang, kemenangan. Saya melihat banyak wajah-wajah yang sudah move on sekarang, ya, cantik-cantik. Nah, kita lihat berbesar hati yang terakhir, ya. Jadi saudara, siapa ahli hak waris saudara akan terima? Janji-janji dan hidupmu berhak dipermuliakan. Sekalipun sekarang penderitaan, it's okay. Itu kan cuma bagian proses hidup. Ujian tuh baik. Ya, yang namanya proses itu baik. Makanya Tuhan suka proses. Makanya jangan nuntut zona nyaman. Kalau Tuhan berkata, aku suka proses, berarti setiap buka mata proses. Ya, sudah selesai bentar, sebentar lagi datang proses. Ya memang Tuhan suka. Saudara tidak bisa menghalangi kesukaannya Tuhan. Ya kita aja yang harus ngerti. Kalau proses datang, tetap lega. Proses datang, tetap lega. Karena yang beban berat sudah jadi bagian Tuhan, bagian kita hari ini cuman menjalankan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya bagian Tuhan. Sudah baik sama suami, suami menceraikan kita. Oh, itu urusan Tuhan. Biarin suami-suami yang mengeraskan hati, mertua-mertua yang tetap galak sudah dibaiki. Itu nanti urusannya Tuhan. Waktu kita melakukan bagian kita, saya terlalu percaya selebihnya Tuhan pasti melakukan bagiannya. Dia tidak akan pernah berhenti dengan bagiannya. Yang terakhir, Imamat 26 ayat 12-13. Setelah itu proses tanya jawab, ya. Berbesar hati sebagai apa? Tadi yang pertama yaitu bangga sebagai anak Allah. Yang pertama tadi berseri-seri sebagai pemenang, ya. Yang terakhir, yuk kita baca. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Lihat umat, ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak, ya. Ayat ini bagus, saudara. Yang ketiga, kita berbesar hati sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Sekali lagi, kita harus berbesar hati, walaupun terlihat sekarang hidupmu ditindas. Ya, hutang masih nindas. Pelakor, wanita tobat, nindas hidupmu semena-mena, it's okay. Mungkin hari ini banyak hal yang menindas hidup saudara. PHK, besar-besaran, resesi, dan sebagainya. Tapi kita sadar, kita hari ini nanti pada waktu itu, kita akan berbesar hati. Melihat apa? Kemenangan, kemerdekaan. Yang pertama, percayalah, di masa yang akan datang, terang Tuhan pasti akan membawa saudara dan saya keluar dari
masalah. Tuhan membebaskan kita dari budak dosa. Tuhan membebaskan kita dari kutuk dan kelemahan. Nanti di depan saudara akan bilang gini, puji Tuhan, lewat proses ya apapun tidak pernah mengubah keputusan Tuhan bahwa kita pasti dimerdekakan dari masalah, kita dimerdekakan dari dosa, budak dosa, dan kita dimerdekakan dari kutuk dan kelemahan. Makanya tidak ada alasan saudara yang tinggal dalam keadaan sulit hari ini, saudara tinggal dalam kesedihan, saudara tinggal dalam beban berat, saudara tinggal dalam rasa capek. Siapa yang malam ini capek? Yuk, mulai malam ini tidak ada lagi yang capek ya. Tidak ada lagi yang letih lesu. Kalau mau lihat sehabis gelap terbit terang, segera terjadi. Mulai malam ini, jangan berlama-lama bawa backpacknya. Yuk, yang lagi bawa backpack sudah diberi tumpangan Tuhan. Malam ini, lepasin backpacknya. Hari ini, malam ini, kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup sebagai pemenang mengalahkan dunia. Saudara hidup sebagai anak-anak Allah. Saudara tidak layak hidup dalam sedih, tapi yang benar nanti kita akan berseri-seri, kita akan kagum, dan kita akan berbesar hati sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Ya, berseri-seri apa saudara? Iman, firman, ingat hari ini saudara diberi kelegaan dengan iman, firman, roh penolong. Ini satu sinergi yang nanti akan membuat saudara keluar lebih dari pemenang. Pasti. Tidak bakalan tidak. Yang kedua, saudara akan lihat bagaimana saudara akan kagum, bangga, yaitu saudara akan nikmati hak waris janji dan kemuliaan yang jauh lebih besar dari penderitaan, dan saudara akan berbesar hati merdeka, yaitu saudara akan keluar dari masalah, saudara sudah dibebaskan dari kutuk dosa, dari kutuk kelemahan dan budak dosa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati kemuliaan Tuhan yang nyata. Selamat akan menikmati 3 hal, yaitu kekayaan, kelimpahan. Saudara tidak perlu takut, malam ini Tuhan sudah memberi batasan. Selama kita hanya hidup dalam gelap keterpurukan, maka yang terang tidak akan saudara nikmati. Selama saudara hidup dalam beban berat, maka kelegaan tidak akan saudara lihat. Saudara tidak akan mengalami kelegaan. Makanya saya, ya seperti Bu NN, dan seperti yang lain, orang-orang yang sudah mengerti firman, makin ke sini bukannya masalahnya makin tambah ringan, makin tambah berat, tapi yang hebat, kita ini makin move on, saudara. Orang tanya gini, Bu, kamu ini ya, kok bisa punya semangat gitu ya? Nggak capek, saya lihat tuh tiap hari lihat jadwalmu aja capek, Bu. Saya nggak ikut terbang-terbang aja capek lah, Kak. Ibu ini jalani. Saya bilang ini, saya ini tuh terlalu semangat karena saya terlalu move on. Saya sudah nggak punya rasa lagi, walaupun saya tahu faktanya tetap ada, kenyataan hidup yang pahit. Tapi saya sudah nggak lihat fakta lagi. Itu sudah saya kasihkan ke Tuhan. Tidak layak saya mikiri fakta lagi. Wong beban berat letih lesunya sudah diminta. Hari ini saya terlalu move on. Kenapa? Karena saya terlalu hidup di dalam satu sukacita yang luar biasa. Suatu kali yang gelap-gelap ini tidak selamanya. Muncul terang buat orang benar. Selamat berjuang sekali lagi. Yuk, yang belum daftar retreat ya, segera daftar. Kita belajar untuk menjadi Laskar Kristus. Di situ 3 hari kita akan dipersiapkan Tuhan menjadi Laskar Kristus untuk kita semakin hari semakin berjalan dengan kelegaan melawan tipu daya iblis ya. Selamat berjuang Laskar Kristus, semua pemenang, semua orang yang sudah mengalahkan dunia, semua orang yang sudah dimerdekakan. Saya beri waktu untuk tanya jawab. Ya, mungkin ada unek-unek, saya kasih waktu. Yang sudah siap pertanyaannya bisa segera tanya ke saya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Baik. Ya, silakan yang mau bertanya boleh chat ya. Chat sudah dibuka, silakan yang mau bertanya.
Boleh chat, boleh angkat tangan juga sekarang, langsung buka kameranya, angkat tangan. Saya kasih co-host nanti untuk bertanya kepada Ibu Gembala. Oh, Pak Fernando, sebentar ya. Saya akan kasih co-host. Ini pria bertanya. Wah, asik. Kalau banyak pria yang ikut ibadah dan bertanya. Ya. Silakan Pak Fernando. Selamat malam Bu Eli. Terima kasih Pak Pran. Dengar suara saya Bu? Ya, dengar. Silakan Pak. Dengar suaranya bagus kok. Bu Eli, waktu saya chat Ibu di grup WA Bu, kasus masalah pribadi saya dengan istri ya Bu, keluarga ya. Saya kan ditinggal istri Bu ya, kabur dengan laki-laki lain Bu ya, bawa anak-anak. Namun saya tetap tegar aja Bu, nggak takut dalam menghadapi kehidupan ini, walaupun sikap istri masih belum berubah sampai 9 tahun ini. Saya yakin pemulihan keluarga Tuhan yang bekerja Bu. Namun saya tidak ada pemikiran untuk mau cari wanita lain atau mau nikah lagi. Namun satu sisi saya tetap ingat apa Ibu pesan. Saya tetap harus tetap setia sama Tuhan. Jangan nikah lagi ya Bu ya. Itulah yang saya dengar khotbah Ibu luar biasa pada malam hari ini. Hanya satu sisi saya tidak mau berpanjangan untuk ribut dengan istri saya dengan anak. Terserah dia mau dia mau apa. Saya bilang urusannya sama Tuhan. Itu aja Bu. Saya bilang sama diri saya pada istri saya gitu Bu ya. Karena dia pun udah berbohong sama pendeta di Kalimantan pun dia nganggap dirinya itu janda Bu. Tidak punya suami lagi dan saya yang udah mati Bu. Namun saya bilang ya udah urusan sama Tuhan mas saya bilang. Bukan urusan sama saya Bu. Bukan sekedar saya menganggap remeh tapi satu sih urusannya sama Tuhan lah saya bilang. Apa perkataan dia, apa perbuatan dia, cuma satu sisi urusannya sama Tuhan itu aja Bu. Namun saya nggak mau ambil pusing, karena saya udah banyak persoalan, nggak mau pusingin lagi dengan masalah kehidupan seorang perempuan, seorang istri yang terlampau kurang ajar sama saya dan tidak mau menghargai suami dia, karena dia merasa lebih pintar dari saya dalam firman Tuhan. Dia ngerti firman Tuhan, tapi dia pelanggar firman Tuhan juga. Berani bertanggung jawab sama Tuhan Bu, itu aja. Itu aja Bu Eli. Terima kasih untuk firman-Nya Bu. Iya, iya. Pak Fernando, ya saya sampai lupa kalau Bapak pernah konseling sama saya. Maaf ya Pak. Jadi memang saya ingat Bapak pernah tanya. Jadi Pak tetap setia aja sama istri, tapi satu hal Bapak jangan berkata istri yang kurang ajar ya, itu jaga hati Pak. Karena kalau mau kelulusan ujian yang paling penting itu ujian hati. Misalnya Bapak bilang gini ya, saya bertahan, saya mau setia itu urusan, tapi hati ini tidak bisa dicuri ya. Jadi kalau hatinya sudah move on benar-benar itu bawaannya walaupun disakiti, kita itu pasti nggak akan mangkel, nggak akan jengkel. Bawaannya orang yang sudah pulih secara hati itu malah belas kasihan. Sebenarnya kasihan loh istri, sudah ngerti firman, banyak mengerti firman itu nanti banyak dituntut ya. Bapak jadi tetap berdoa aja ya, buat istri, doakan yang baik, berkati dia, nggak usah inget-inget perbuatannya walaupun seolah-olah istri itu sombong. Percayalah Bapak memang ada di dalam posisi gelap, tapi ini tidak selamanya. Sehabis gelap, buat orang benar pasti muncul terang. Nah, terang ini lagi berperang buat Bapak. Suatu kali Bapak yang hari ini bombay, nangis bombay, beban berat. Nanti tidak beban berat ya. Nanti kalau Bapak lulus secara hati, benar-benar totalitas buat Tuhan. Kita itu pulangnya itu tadi, pada waktu itu kita akan berseri-seri, ya, kita akan kagum, kita akan berbesar hati. Wow, lihat semuanya yang hilang, yang pahit jadi anggur manis. Itu nanti semuanya akan datang di dalam rumah tangganya Bapak, ya. Jadi Bapak tetap semangat hari ini, jaga hati Pak. Jangan jengkel, karena kalau kelulusan biasanya ujian itu iblis akan kirim berita-berita orang-orang kepo yang manas-manasi Bapak. Itu anggap gak usah marah. Itu anggap satu ujian di mana Tuhan cuma mau nguji. Hatinya Bapak sudah ngampuni belum? Ya, nggak mungkin iblis akan diam, pasti dikirim. Itu loh, istrimu sudah jalan sama orang laki. Itu loh, istrimu seperti ini. Tetap jaga hati. Karena sehabis gelap pasti muncul terang buat orang benar. Tuhan Yesus memberkati.
Makasih Bu. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari chat ya. Pertanyaannya begini, bagaimana bila anak-anak bertemu papahnya dan kemudian juga ada selingkuhannya atau wanita tobatnya atau pelakornya, harus bersikap apa itu anak-anak itu kalau ketemu papanya dengan juga wanita tobatnya? Ya, kalau sudah ketemu dengan wanita tobat, ya, kita percaya bahwa ada banyak itu ibu-ibu yang konseling. Bu, gimana Bu? Mau bertemu dengan wanita tobat, ya. Saya cuma bilang gini, kalau bisa ditahan, ditahan. Tapi kalau ditahan itu menimbulkan pertengkaran yang luar biasa dan suami kita bohong-bohong, kita juga nggak bisa lepas kendali. Tapi kalau memang diajak bertemu, maka kita hari ini juga kita bawa mereka dalam doa. Tuhan, waktu ketemu dengan wanita tobat ini, saya cuma minta proteksi perlindungan. Dan setelah anak pulang, biasanya dikasih pengertian. Bagaimanapun, ya, kalian tidak boleh setuju dengan perbuatan wanita tobat. Itu aja. Sekalipun ya mungkin wanita tobat ini bisa menunjukkan baik sama kamu, tapi tetap ada batasan ya. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Tidak bisa wanita tobat karena baik sama kalian, saudara tetap membenarkan. Ngerti ya? Membenarkan perbuatannya. Itu sekali lagi diberi pengertian aja sama anak. Jadi anak tetap tahu batasannya baik, tapi tidak membenarkan. Nanti kalau membenarkan, terutama anak wanita, mereka akan berpikir gini, oh besok kalau menikah boleh ya. Atau anak laki, oh boleh ya, kayak papaku menikah lagi, terus wanita tobatnya nanti baik, yang cari yang baik, bukan cari yang jahat. Nah itu kan pemikiran kita akan diubah itu ya. Jadi alangkah jauh lebih baik hari ini saudara dan saya, yuk kita semua doakan aja anak diproteksi. Kalau sudah diproteksi, maka nanti Tuhan akan menunjukkan pembelaannya ya. Ya itu aja. Oke, baik. Jadi ya sudah terjawab juga pertanyaannya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaannya begini, bolehkah saya melepaskan suami yang selalu memikirkan anaknya dengan wanita tobat, anaknya dari wanita tobat? Jadi boleh nggak melepaskan suami itu supaya bisa tetap memikirkan anaknya dari hubungannya dengan wanita tobat? Sekali lagi harus ada batasan ibu-ibu, bukannya seperti ini. Ya Tuhan, dia sudah berkeluarga, saya lepasin suami saya aja karena sudah terlanjur punya anak. Jujur kalau itu dilakukan berarti saudara sedang menyetujui perbuatan dosa suami hanya karena dia sudah punya anak. Tangkep ya. Bagaimanapun jinah itu tetap berdosa di mata Tuhan. Kita kan juga nggak mau sebagai seorang istri yang baik, suami kalau hidup terus dalam dosa, suatu kali dosa itu akan menuai badai. Jadi kita juga nggak mau nanti suatu kali, makanya dari hari ini kalau kita seperti itu, tanpa kita sadari, kita melepas suami jatuh dalam dosa, kita ini sedang tidak berjuang menarik suami ke jalan yang benar. Tapi sekali lagi hari ini kita tetap harus berdiri di dalam kebenaran, yaitu di mana kita hari ini harus menarik suami kita dari yang jalannya salah. Tetap dikatakan, Tuhan aku tidak boleh melepas. Suamiku harus standarnya cinta Yesus, benci dosa. Lah kalau dilepaskan kita kayak mendorong suami ini sudah tahu maut, ya didorong ya demi anak maut aja. Kita nggak boleh seperti itu. Apapun alasannya, kebenaran tetap kebenaran. Ya, nggak bisa kebenaran itu dicampur aduk hanya karena kita takut sama manusia, kita belas kasihan sama manusia, tapi kita nggak menghormati Tuhan. Itu aja, ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya pertanyaan ini cukup panjang ya, Pak Frans. Selamat malam. Aku mau tanya Pak, aku takut salah dengan pertanyaanku Pak.
Ya, suamiku selingkuh dan dia sudah tinggal bersama dengan perempuan itu, tapi dia tidak mau bercerai. Dia pulang ketemu saya dan anak-anak sebulan cuma berapa hari. Pertanyaanku, dia pulang, kami tetap berhubungan suami istri. Apakah aku berdosa melakukan itu? Aku merasa bingung. Ya, bagaimana kalau aku tidak mau dan menolak, apakah itu berdosa? Jadi kalau melakukan berdosa tidak, kalau tidak menolak juga berdosa atau tidak, begitu. Silakan Ibu Gembala. Ya, kalau menurut saya apa yang kita lakukan hari ini ya, sebenarnya kalau kita masih jadi istrinya yang sah itu tidak berdosa. Artinya kita tidak ada dosa karena memang kan kita masih istri sah, suami istri. Tapi sekali lagi, kalaupun kita tidak mau melakukan, karena misalnya banyak istri-istri datang sama saya, Bu, saya takut kena penyakit, saya takut kena yang namanya virus ini. Saudara menolak pun juga tidak berdosa. Sekali lagi ya, saudara menolak pun juga tidak berdosa karena kita juga diberi hikmat ya. Hikmatnya apa? Yaitu tadi tulus seperti tulus seperti merpati ya. Hari ini itu yang kita hari ini harus kita lakukan ya. Cerdik juga seperti ular. Jadi mau melakukan kita nggak berdosa, mau menolak kita juga nggak berdosa, karena masing-masing punya alasan. Kita melakukan nggak berdosa karena kita masih disahkan suami istri. Kalaupun kita tidak melakukan, kita juga nggak berdosa, karena ini untuk alasan kesehatan. Wong sudah tahu penyakit, kok ya kita lagi terjang penyakit. Nah ini kan tidak berhikmat juga. Nah itu ya. Jadi sekali lagi kalaupun dibagi Ibu tidak apa-apa. Itu cuma sesaat hidup dalam gelap. Tapi suatu kali kalau Ibu berjuang, beriman, itu suami Ibu, iman saudara tetap teguh, percayalah. Suatu kali tidak selamanya hidup dalam gelap, tapi hidup dalam terang ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Sudah dijawab lagi pertanyaannya. Untuk selanjutnya pertanyaan Bu, saya ini sudah disuruh cerai terus sama mama dan adik-adik gitu. Kalau suami udah menyatakan mau pisah juga begitu ya. Nah ini atas dasar ya mungkin saran-saran dari keluarga untuk segera bercerai begitu. Nah kira-kira harus mungkin tindakan apa, maksudnya pertanyaannya begitu ya. Tindakan apa yang harus saya lakukan? Silakan Bu Eli. Ya, jadi menurut saya kalau memang kita itu disuruh melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan mau ya. Tetap kita harus pegang prinsip ya. Tetap pegang prinsip bagaimana hari ini kuasa Tuhan itu nanti yang akan bekerja membela. Kalau kita berdiri di atas kebenaran, maka kebenaran itu juga akan membela kita semua ya. Jadi itu aja, tidak usah takut, kasih pengertian, karena ketika kita menikah kita sudah keluar di mana kita bukan lagi menjadi keputusan orang tua, tapi orang tua waktu menikah sudah menyerahkan kepada suami. Istilahnya dua, bukan lagi dua, melainkan satu. Itu aja ya. Jadi jangan dengar apa kata orang. Itu aja. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan pertanyaannya lagi Pak Frans, saya mau tanya kalau kasusnya terbalik. Kalau saya karena ada satu masalah besar, suami tidak mau berhubungan suami istri. Jadi suami justru yang tidak mau berhubungan suami istri. Saya sudah bertanya penyebabnya, dia tidak mau menjawab. Saya sudah mencoba apa yang bisa saya kerjakan ya untuk mengampuni segala begitu ya suami yang kebetulan dia juga selingkuh, tapi dia juga nggak mau berhubungan dengan istrinya begitu ya. Berdoa sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan sebagai anak raja, tugas saya mendoakan dia dan ibaratnya tidak ada meminta-minta lagi.
apakah itu salah di mata Tuhan? Jadi suami memang yang tidak mau karena mungkin juga dia sudah berselingkuh begitu, tidak mau. Silakan Ibu Eli. Ya, kalau suami yang nggak mau ya sudah, nggak usah dipaksa ya, nggak berdosa sekali lagi. Kan kita sudah mau melayani, tapi yang dilayani nggak mau ya sudah, nggak usah dipaksa, nggak berdosa. Balik lagi berapa kali saya berkata, Tuhan melihat hati, ya itu aja ya. Tuhan itu melihat hati aja, jadi nggak usah bingung ya. Kalau kita sudah misalnya kita sudah siapin suami kita makanan ya, tapi terus dia bilang gini, aku nggak mau makan, ya sudah, kalau nggak mau makan ya masa mau didulang gini-gini nanti kan ya marah ya. Kalau sudah ditolak nggak mau makan ya sudah, ya kita makan sendiri kayak saya dulu. Kalau dia bilang gini, nggak usah makan di depanku, ya saya minggir makan di tempat lain. Nah itu aja, ambil simpelnya, nggak usah dimasukkan dalam hati ya. Kalau sudah kita memberi yang terbaik, nggak mau dilayani, kita tetap sukacita itu aja, jangan tinggal dalam kesedihan. Biasanya ibu-ibu itu lebay soalnya ya, kalau sudah ditolak gitu itu ibu-ibu pasti gini, aduh sakitnya hatiku, malangnya aku gitu, habis manis sepadi buang. Padahal bukan seperti itu ya. Yang pasti kan kasih Tuhan itu tetap besar dari kasih suami. Perhatian Tuhan jauh lebih besar dari perhatian suami. Jadi ibu-ibu nggak usah lebay ya, nggak usah mendayu-dayu perasaannya. Kita ini anak terang kok. Habis gelap pasti timbul terang. Apa yang hilang, yang pahit, nanti Tuhan yang mengubah bagiannya menjadi manis ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, pertanyaan selanjutnya dari chat ada ya. Bu Eli, boleh nggak kalau kita tumpang tangan berdoa buat alat-alat, buat sarana-sarana yang dipakai suami ya, supaya semuanya tidak dipakai untuk dalam perjinahan, contohnya kendaraan atau HP atau apa, tumpang tangan di setiap sarananya. Silakan Bu Eli. Dulu saya seperti itu ya, tapi capek. Enggak lah, kita kalau sudah berdoa, makanya saya ajari doa itu cinta Yesus, benci dosa itu aja ya. Dipagari dengan doa yang 1 sampai 22 poin itu aja, kita pasti lihat kok kuasa. Yang saya share doa sampai 22 poin itu dibaca tiap hari, itu sudah kata-kata firman yang saya rangkum semuanya ya. Jadi doa itu sambil Mazmur 91, terus kita doa pagari tutup bungkus itu sudah lebih dari cukup kok ya. Apapun alat-alat yang digunakan kan ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang benar, ada pagar perlindungan, perisai, itu aja ya. Jadi ibu tidak usah sampai tumpangi, nanti tiap kali tumpangi. Saya dulu seperti itu, tapi akhirnya ya sudahlah, itu bukan, itu cuma cara, tapi kita percaya dalam setiap perkataan kita jauh lebih berkuasa. Doa kita jauh lebih berkuasa ya. Pikiran kita yang positif jauh lebih berkuasa. Iman kita yang hidup tetap punya iman di atas rata-rata, yang percaya tidak melihat, itu jauh lebih berkuasa daripada ditumpangi semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Ini ada pertanyaan yang sedikit ini ya, apa namanya ini, bolehkah, saya sampai nggak bisa ngomong ini pertanyaan, bolehkah misal demi kebaikan bersama sepakat pisah dan sama-sama merit sama orang lain? Boleh nggak demi kebaikan bersama, karena ini sepakat, yuk udah ya kita baik-baik gitu. Silakan Bu Eli. Itu enggak usah dijawab, jelas-jelas ya enggak boleh. Kalau sepakat rujuk kembali pemulihan itu jelas ya. Kalau misalnya sepakat, ayo sepakat ya, sekarang kita berpisah baik-baik ya. Aku sudah punya pasangan, nanti kamu juga punya pasangan, terus nanti kita sama-sama menikah, tapi kita sering kumpul bareng ya. Kalau makan bareng, kamu bawa pasangan yang baru, aku juga dengan pasangan yang baru, nanti kita sama-sama. Nah, ini bukan tipe keluarga Kristen. Sekalipun dalam realitanya ada yang banyak yang seperti itu ya. Pasangan baru masing-masing kumpul, anak-anak yang baru dengan anak-anak yang baru, semuanya kumpul jadi satu, tapi mereka bisa pergi sama-sama, tamasya sama-sama ya. Ini yang membuat kita nggak boleh ikut dunia. Kita tetap punya status bahwa kebenaran itu tetap kebenaran. Nggak bisa yang namanya kebenaran itu kita campur aduk dengan pembenaran diri. Yang penting kan saya tetap
punya hati. Yang penting kan saya tetap saling mengasihi, walaupun dia bekas suami saya, dia bekas istri saya, kita tetap saling mengasihi, mengampuni. Itu enggak bisa ya saudara. Sekali lagi enggak usah perlu saya jawab, itu jelas total. Tipe keluarga Kristen ya bukan seperti itu. Tetap berjuang, walaupun sekarang saudara disakiti hati, itu cuma sesaat. Suatu kali apa yang saudara tabur dalam kebenaran, kebenaran pasti memerdekakan saudara dan saya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup bagus masih dari chat ya. Dia sudah digugat cerai, sudah di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sekarang Mahkamah Konstitusi, ya sudah kasasi sampai Mahkamah Konstitusi. Nah, apakah boleh Bu Eli saya cabut gugatannya, ya, karena nafkahnya anak-anak baik sekolah dan makan itu ditanggung oleh suami. Mungkin ada pengancaman mungkin dari suami kalau sampai itu nggak akan dikasih nafkah lagi atau gimana, saya juga nggak jelas ya ini ya. Apakah harus cabut gugatan cerainya karena dia dengar suara dari Tuhan supaya sepertinya harus dicabut begitu gugatannya seperti itu. Jadi maksudnya sudah nggak perlu lagi di pengadilan ya. Ini apakah seperti itu Bu atau gimana tindakan yang harus diambil? Jadi gini, kalau kita misalnya dapat surat gugatan ya, kita perlu menyanggah gugatan yang nggak benar. Ngerti ya? Nanti urusannya hakim mau mengetok cerai atau dibatalkan itu bukan kedaulatan kita, tapi kita tetap datang. Kita tetap tidak bisa, misalnya gini, kenapa gugat cerai? Saudara dituduh istri selingkuh, padahal yang selingkuh suami, tapi karena berhubung saudara takut tidak dibiayai, saudara tetap membenarkan gugatan ini. Tangkep ya? Jadi sekali lagi, kita tetap harus hadir, tetap harus hari ini berdiri di atas kebenaran, kita tetap ngomong, saya bukan yang selingkuh Pak, gitu. Tapi kita juga tidak menjelekan suami. Tapi kita tetap berkata bahwa saya tetap mau rumah tangga ini baik-baik. Itu tetap perlu dideklar ya. Karena senyatanya iman kita tidak mungkin gara-gara takut dengan keuangan suami. Kita akibatnya apa? Ya sudah, saya mengizinkan suami saya menikah lagi Pak. Karena kalau saya tidak izinkan, nanti saya tidak dapat biaya bulanan. Itu berarti kita ini lebih takut dengan ancaman manusia daripada kita lebih takut sama Tuhan. Ya, kita percaya kalau kita menghormati Tuhan, pasti Tuhan itu tidak akan pernah diam, dia tidak akan pernah tidur, dia pasti berperang buat orang benar. Itu aja. Ya, jadi sekali lagi kalau sudah dalam pengadilan hadir aja. Saya dulu ngajari Bu NN suruh hadir tetap. Toh pada akhirnya kalau keputusan itu tetap ditok kalah, ya sudah, itu bukan lagi ya. Percayalah Ibu, orang bisa mengancam kita untuk tidak berbuat kebenaran. Tapi kebenaran itu tidak akan pernah bisa dibelendung, tidak pernah bisa dibendung. Ya, seperti Rasul Paulus berkata di 2 Timotius, kalau nggak salah Fran bisa baca, 2 Timotius 2 ayat 7. Apa yang nggak bisa dibelenggu? Oh, 9. 2 Timotius 2 ayat 9. Fran bisa baca keras, ya. Ini ayat yang penting. Hari ini jangan takut diancam hanya karena saudara tidak dikasih uang, sehingga saudara lebih baik berkompromi. Baca 2 Timotius 2 ayat 9. Saya aja yang baca kalau enggak. 2 Timotius 2 ayat 9 ya. Ya. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ya, jadi Ibu jangan takut ya, tetap berjuang untuk kehidupan membenarkan diri dengan takut tidak benar. Yang penting berjuang untuk Injil, walaupun kelihatannya kita seperti seorang penjahat ya. Kita hari ini mungkin ditindas dengan banyak hal karena kita hidup dalam kebenaran, tidak apa-apa. Yang pasti iblis tidak bisa membelenggu firman Tuhan. Ibu harus sabar hari-hari ini, tidak apa-apa menghadapi semua ini. Ibu tetap percaya bahwa Tuhan ada di pihak Ibu.
pasti akan melihat kemenangan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Ada pertanyaan yang hampir sama tadi ya. Tentunya pasti sudah terjawab ya tentang persidangan perceraian ya. Apakah perlu diperjuangkan di dalam persidangan itu? Tadi sudah Ibu Eli juga sudah sampaikan melalui pertanyaan yang sebelumnya ya. Nah, sebentar. Ini ada yang minta share doa yang diajarkan oleh Ibu Gembala. Oke, Bisa nanti saya minta akan Pak Fran. ya, nanti ada nomor handphone nomor handphone yang bisa hubungi saya. Oke. Oh, ada seorang wanita, Bu, bagaimana ya melepaskan selingkuhan jika saya sudah terlanjur cinta dan sulit untuk melepaskannya? Padahal selingkuhan saya sudah jujur bilang tidak bisa meninggalkan istri, anaknya, tapi juga nggak bisa pisah dengan saya. Saya ingin bisa lepas total, Bu, apalagi suami sudah tahu dan memaafkan saya. Gimana? Ini seorang ibu mengaku jujur dia berselingkuh juga, padahal sudah punya suami. Gimana cara melepaskan? Ya, sekali lagi Bu, kalau kita lebih cinta Tuhan, Ibu pasti akan meninggalkan dosa. Kalau Ibu lebih cinta sama selingkuhannya, kita ini hari ini berarti kita masih cinta daging kita. Ya, Ibu jangan sampai melakukan sesuatu yang melanggar firman. Karena nanti walaupun dosa diampuni, bayar harganya mahal. Sekalipun memang Ibu sudah jatuh cinta itu kan urusan daging. Kalau Ibu sadar ini peringatan dari Tuhan, Ibu segera lari dari dosa, jangan tinggal dalam dosa, jangan tinggal dalam nikmatnya dosa, tapi Ibu harus punya sikap tegas. Dosa itu musuhnya Tuhan. Jangan sampai kita juga bermusuhan ya, kita sulit melihat berkatnya Tuhan, kita lihat anak cucu kita mau diberkati hanya karena ada penghalang, karena Ibu tetap cinta dosa. Ya, lebih baik Ibu buang dosa. Hari ini ketika Ibu buang dosa, wow, Tuhan akan memberikan upah, berkat, keturunan orang benar itu dapat jaminan. Nanti Ibu akan menikmati itu, ya, pemenang, orang yang merdeka. Saudara akan menikmati semua hak waris, janji Tuhan sudah sediakan di depan. Jadi sekali lagi Bu, jangan takut untuk lari dari dosa. Karena begitu Ibu memutuskan untuk kabur dari dosa, maka disitulah kemenangan itu terjadi. Ya, buat apa Ibu sejalan dengan iblis? Jangan pakai perasaan lagi. Suaminya orang, cintai suaminya sendiri aja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nggak? Ini ada banyak chat tapi banyak yang Nah, suami yang kepahitan sama Tuhan, ya, kepahitan, tawar hati dan kepahitan sama Tuhan. Kira-kira gimana caranya Bu untuk bisa supaya suami bisa pulih dengan suami model begini? Iya, nggak usah dipaksa, nggak usah terlalu diajari banyak hal. Didoakan aja. Suatu kali nanti biar cara Tuhan sendiri yang akan membawa nanti dia kembali ke jalannya Tuhan. Ya, dulu suami saya juga kepahitan sama orang Kristen karena banyak orang Kristen tuh bawa kabur uang, nggak kembali. Itu yang jadi kepahitan. Tapi ya kalau kita doain terus, lama-lama ya suatu kali dia bisa juga terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ya, kita percaya ada waktunya Tuhan, kan kita percaya bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Suatu kali kalau Tuhan sudah pilih suami kita, walaupun kepahitan itu cuman balik telapak tangan ya. Yang penting kita jangan sampai suami sudah kepahitan, tapi tiap pulang kerja saudara maki-maki, nah itu tambah kepahitan nanti ya. Jadi alangkah baiknya kalau sudah kepahitan sama orang Kristen, saudara yang jadi istri, jadi panutan, itu berubah. Layani dengan senyum, jangan suka diomeli, walaupun salah Bu Eli, ya. Jadi tidak usah dihakimi, sudah dinasehati baik boleh, tapi dimaki-maki tidak boleh ya. Terus kita juga hari ini kalau diajak bertengkar, kita juga gampang nyolot, emosian, itu semua mulai dimatikan supaya kita tidak jadi batu sandungan. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik.
Terima kasih juga ini pertanyaan-pertanyaan. Oke. Banyak juga nih di chat ini tentang diakonia ini yang berusaha menjelaskan ya. Ya. Oke. Baik. Ya. Baik, nanti mungkin Pak Binsar kalau masih belum puas next time bisa nanti. Wah, ini Pak Binsar ini kayaknya pendeta kayaknya ya, banyak sekali ayat-ayatnya. Nanti Pak Binsar bisa sharing-sharing mungkin dengan teman-teman yang lain. Ini karena saya nggak bisa kasih kesempatan lagi, ini masih banyak pertanyaan. Sebentar ya. Suami Bu Eli, kata suami di Alkitab Perjanjian Lama ditulis pada banyak punya istri. Jadi di Perjanjian Lama kok banyak hamba-hambanya Tuhan, nabi apa segala macam pada punya istri lebih dari satu begitu ya? Iya, banyak. Kayaknya boleh berpoligami. Nah, iya. Gimana tuh Ya Bu? sudahlah, kita itu nggak usah pakai acuan ya, yang maksudnya yang buruk kita tiru. Kenapa sih kita nggak mau mencontoh karakter Kristus gitu loh, ngerti ya? Kan Kristus itu sudah mati di kayu salib sampai dia bilang, aku ini nggak berdosa, ditimpakan semua cawan dosa itu kepada aku supaya kamu ini loh yang harusnya binasa, malah semua cawan dosa, murka ya, murkanya Bapa harusnya sama manusia ditimpahkan ke Kristus. Kenapa sih kalau Kristus sudah mati di kayu salib berkorban supaya saudara yang berdosa tidak binasa, berbalik, bertobat? Kenapa kita itu tidak menghormati karyanya Tuhan Yesus? Itu aja. Saya itu kalau mau berbuat dosa, saya itu selalu ingat salib. Makanya ya di gereja itu jangan sampai di tempat ibadah. Tiap kali kita ibadah yang diingat itu cuma berkat, kenyamanan. Kita itu harus ingat yang terutama itu salib. Karena waktu kita melihat salib, kita melihat pengorbanan Yesus supaya saudara dan saya kematiannya itu supaya tidak binasa, berbalik, bertobat. Lah hari ini kalau saudara membenarkan diri itu banyak yang kawin banyak, poligami enggak apa-apa. Tapi balik lagi lah, hati kita sama Tuhan Yesus gimana? Balikin aja. Kristus mati buat kita. Masa sih kita mau balas pengorbanan Kristus itu hanya karena keinginan daging yang harus mati, hawa nafsu, nafsu seks itu kan dosa. Kenapa kita hari ini sampai melakukan sesuatu yang menentang Kristus? Ya, itu aja. Kan bukankah itu berzina? Lah dosa berzina itu ya janganlah, kalau ada hukumnya jangan berzina, ya kita jangan yang melakukan, jangan ya. Biarin aja banyak orang-orang yang katanya kan tidak bercerai, tidak menceraikan istri, tapi menambah istri katanya, kan tidak berdosa, menolong janda-janda. Kan ada ayatnya ya, perhatikan janda-janda dan anak yatim piatu. Lah yang saya lagi pilih istri ini sudah janda, anak yatim piatu, jadi saya berhak menolong. Nah ini gawat ya, kalau seperti ini gawat, semua bisa diputar balikan, tapi tergantung dari kita. Jangan sampai kita membenarkan diri, kita mengorbankan pengorbanan Kristus dan perasaan Kristus. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Baik, karena waktu juga ya sudah selesai. Baik, saya mau sampaikan juga terima kasih buat Anda-Anda yang sudah bertanya ya, yang tadi ada pertanyaannya yang mirip-mirip juga, saya gabungkan saja ya. Ya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu sudah menyertai kami melalui firman kesaksian. Bu NN diberkati Tuhan secara luar biasa, diberi kekuatan. Dan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Oke.